Halo Studio Lovers. Media sosial memang bagaikan pedang yang bermata dua. Di satu sisi, ia bisa menjadi wadah untuk menampung aspirasi, melontarkan pendapat, dan bahkan kritikan. Namun di sisi lain, media sosial juga rentan disalahgunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian atau hate speech. Di Indonesia sendiri, hate speech sedang menjadi perbincangan yang hangat di masyarakat, terutama setelah tertangkapnya kasus grup Saracen pada tahun 2017 silam. Kelompok bayaran yang menyebarkan propaganda dan hasutan bermuatan kebencian melalui website dan media sosial menjadi bukti nyata bahaya dari hate speech. Tidak hanya masyarakat biasa, bahkan Presiden Joko Widodo dan pejabat tinggi pemerintahan pun pernah menjadi sasaran mereka. Ironisnya, grup Saracen bukan satu-satunya pelaku. Sejak tahun 2014, tercatat ada 10 kasus ujaran kebencian yang menargetkan Presiden Jokowi dan juga keluarganya. Nah, penasaran siapa sajakah orang tersebut? Yuk mari kita simak di video berikut ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Muhammad Arsyad alias Imen. Pemuda ini ditangkap polisi pada tanggal 23 Oktober 2014 lalu di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Melalui media sosial Facebook dengan akun Arsyad Assegaf, Imen sengaja melakukan ujaran kebencian dengan mengedit gambar yang tidak senonoh terhadap Presiden Jokowi dan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Di atas ulahnya, Arsyad pun diciduk Barreskrim Polri dan dijerat pasal pornografi. Namun beruntung kasus tak berlanjut karena Jokowi memaafkan Arsyad bahkan memberikan sumbangan uang kepada sang pelaku. Julianus Pawenangan. Pada tahun 2015, Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan Julianus Pawenangan, pemilik akun @ypawenganan, sebagai tersangka dalam kasus penyebaran konten pornografi. Melalui akun Facebook dan Twitter, Julianus membagikan sebuah foto Presiden Joko Widodo yang sedang duduk bersama artis Nikita Mirzani, disertai tagar dengan kata-kata kotor. Tagar tersebut dituliskan Julianus sebanyak 200 kali yang dianggap polisi mengandung unsur pornografi. Julianus yang juga dikenal sebagai Ongen ini dijerat dengan pasal 4 ayat 1 huruf A dan E Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, serta pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik. Atas perbuatannya, Julianus diancam hukuman penjara minimal 6 tahun atau maksimal 12 tahun, serta denda minimal 250 juta rupiah atau maksimal 6 miliar rupiah. Jamil Adil. Pria bernama asli Jamil Adil ini ditangkap aparat kepolisian setelah diduga menghina Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada tahun 2016 lalu. Hinaan tersebut ditulis oleh Jamil dalam bentuk coretan pada tiang dan kontainer di bawah jalan tol di Kebon Baru, Cilincing, Jakarta Utara. Kapolres Metro Jakarta Utara saat itu, Kombes Awal, mengatakan bahwa kata-kata penghinaan pertama kali ditemukan oleh anggota polisi lalu lintas yang sedang bertugas sekitar pukul 6 pagi. Awal tidak memberikan rincian jelas tentang kata-kata penghinaan tersebut. Namun, temuan ini kemudian difoto dan dilaporkan ke satuan polisi lain. Tidak lama setelah itu, polisi dari Polsek Cilincing menangkap Jamil yang diduga mencoret-coret dengan kata-kata penghinaan terhadap Presiden Jokowi. Bambang Trimulyono. Ujaran kebencian ternyata tidak hanya disebarkan melalui media sosial saja. Buku juga bisa menjadi sarana untuk menyebarkan fakta bohong dan propaganda. Inilah yang dilakukan oleh Bambang Trimulyono, penulis buku Jokowi Undercover. Nah, dalam buku tersebut, Studio Lovers, Bambang menulis sejumlah fakta palsu yang dipenuhi ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo dan juga keluarganya. Buku ini mulai ditulis oleh Bambang sejak tahun 2014.
Salah satu isi bukunya adalah menyebut Desa Giriroto Boyolali sebagai basis terkuat Partai Komunis Indonesia atau PKI se-Indonesia. Padahal, PKI telah dibubarkan sejak 1966. Fakta yang ditulis Bambang terlihat seolah-olah nyata, meskipun dokumen pendukung tulisannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bambang kemudian ditangkap oleh tim cyber Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 31 Desember 2016 lalu. Pada tanggal 29 Mei 2017, Bambang divonis 3 tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Negeri Blora, Jawa Tengah. Agus Hermawan alias Ropi Yatsman. Seorang pria bernama Ropi Yatsman ditangkap oleh tim cyber Bareskrim Mabes Polri di Jalan Raya Padang Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 27 Februari 2017. Melalui akun Facebooknya yang menggunakan nama Agus Hermawan, Ropi menyebarkan ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo dan beberapa pejabat pemerintahan lainnya, termasuk mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Ropi juga diketahui sebagai pemilik grup publik di Facebook bernama Keranda Jokowi Ahok yang sering memposting ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi dan Ahok. Ringo Abdillah alias Muhammad Farhan Balatif. Sosok remaja ini tiba-tiba menjadi sorotan publik setelah pihak kepolisian menangkapnya. Farhan diduga sebagai individu di balik akun Facebook dengan alias Ringo Abdillah yang kerap merendahkan Presiden Joko Widodo. Melalui akun Ringo, Farhan seringkali memposting konten yang menghina Jokowi, baik berupa tulisan maupun foto-foto. Bahkan tidak segan-segan, Farhan menggunakan kata-kata kasar dan tidak pantas melalui akun Ringo tanpa alasan yang jelas terhadap Jokowi. Seakan merasa tak tergoyahkan oleh hukum, Farhan juga tidak segan mengejek Kapolri Jenderal Tito Karnavian beserta bawahannya. Dengan sikap angkuhnya, dia bahkan meminta pihak kepolisian untuk menemukannya dan menangkapnya atas tuduhan ujaran kebencian terhadap Jokowi. Tak ayal sesumbar Farhan berbuah kenyataan. Pada tanggal 16 Juli 2017, polisi akhirnya menciduk dan menahan remaja yang baru beranjak dewasa alias anak baru gede itu di Polrestabes Medan. Brigadir Riki Suwanda menjadi pihak yang melaporkan Farhan ke Polrestabes Medan. Dodik Ihwanto. Dan yang terakhir nih Studio Lovers, ada seorang pelajar lagi, yakni seorang mahasiswa yang bernama Dodik Ihwanto yang telah diamankan oleh tim reserse Polresta Palembang karena menyebarkan ujaran kebencian terhadap ibu negara, Iriana Joko Widodo melalui platform Instagram. Dodik yang berasal dari Palembang, Sumatera Selatan ini ditangkap di kediamannya pada malam hari pada hari Senin. Melalui akun Instagramnya @warga_biasa, Dodik membagikan sebuah gambar ibu negara Iriana Jokowi dengan kata-kata yang merendahkan terkait penampilan jilbab yang dikenakannya. Nah, Studio Lovers, sejauh ini selama menjabat sebagai presiden, tak ayal Joko Widodo kerap menjadi sasaran kebencian, baik secara langsung dari individu maupun melalui upaya organisasi terstruktur yang merangsang penyebaran ujaran kebencian terhadap kepala negara. Padahal nih ada banyak hal-hal baik dan juga positif dalam kehidupan kita. Daripada menyebarkan kebencian atau ujaran negatif, terutama kepada presiden atau kepala negara, kita bisa memberikan pengaruh positif dengan memberikan masukan yang membangun, ikut serta dalam kegiatan sosial yang bermanfaat, atau nih mendukung program-program yang bisa membuat kita semua maju bersama. Nah, dengan cara ini kita bisa membangun hubungan yang baik dan menciptakan lingkungan yang harmonis untuk semua orang. Nah, Studio Lovers, sekian dulu ya informasi kita. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, comment, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.